Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan saat ini kita akan membahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep dasarnya ada 3. Pertama adalah manusia, perubahan, dan keberlanjutan. Ketika berbicara manusia adalah sebagai pelaku utama dalam sejarah dan perubahan. Sedangkan perubahan adalah dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas atau perbuatan manusia. Dan yang ketiga, keberlanjutan merupakan proses perubahan yang terus terjadi yang bersifat berkesinambungan. Jadi terus menerus. Apa itu perubahan? Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Contoh perubahan secara cepat dan lambat bisa kalian perhatikan di contoh berikut. Pertama, perubahan yang terjadi secara cepat ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Ini adalah contoh perubahan yang secara cepat. Jadi kecepatannya sungguh sangat luar biasa. Bagaimana ketika negara tersebut dalam kondisi yang baik langsung kena bom atom dan memporak-porandakan seluruh negeri sehingga bangsa Jepang tidak mampu lagi untuk mempertahankan kekuasaannya di tempat di mana mereka menjajah. Yang kedua, perubahan terjadi secara lambat, yaitu terjadi pada penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Mari kita perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ini adalah kota Hiroshima, Nagasaki atau Jepang, ya. Lalu dibom atom oleh Amerika Serikat. Ini di Nagasaki dan ini di Hiroshima. Ya. Maka terjadi perubahan. Ya. Perubahan yang akhirnya dengan kondisi yang porak-poranda, Jepang tidak mampu mempertahankan kekuasaannya dan akhirnya menyerah tanpa syarat. Menyerah tanpa syarat di Asia Pasifik dia, dan juga termasuk Indonesia. Mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kita lihat lagi. Ini adalah kondisi, ini perubahan yang lambat nih. Ini adalah kondisi masyarakat Nusantara atau Indonesia kalau sekarang, ya. Mereka dijadikan tenaga kasar, tenaga rodi. Mereka dibuat tidak berdaya oleh para penjajah, dipaksa untuk membangun, dipaksa untuk bekerja tanpa upah, ya. Lalu terjadi perubahan dengan adanya proklamasi Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Ini perubahan. Tapi perubahan dari sini ke sini itu lambat. Bagaimana
tidak lambat selama 350 tahun bangsa kita dijajah atau Nusantara dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, ini terjadi ya, karena ada pergerakan bangsa Indonesia untuk menuntut sebuah kemerdekaan, dan setelah proklamasi maka bermunculan organisasi-organisasi pembebasan. Ini juga adalah merupakan perubahan bangsa kita dengan panjangnya lamanya dijajah menjadi orang-orang bodoh, ya, tidak berpendidikan. Mereka walaupun dijajah tetap patuh manut kepada penjajahnya. Lalu muncullah namanya pendidikan. Mereka belajar, ya, generasi mudanya belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, ada yang mengajari. Maka lihat, ini banyak cendekiawan para terpelajar. Ini adalah juga merupakan sebuah perubahan. Anak-anakku sekalian, perhatikan, perubahan ini ada dua faktor. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor eksternal, ya, adalah faktor alam, ya, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini merupakan faktor eksternal. Ya, sedangkan faktor internal adalah perubahan penduduk. Timbul dari dalam, ya, perubahan penduduk. Ada penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan adanya pemberontakan. Nah, ini jadi perubahan ada dua faktor, eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor alam, terjadinya peperangan, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Sedangkan faktor internal adalah perubahan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan juga pemberontakan. Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Tidak 1 bulan, 2 bulan, tapi bisa tahunan, puluhan tahunan, bahkan ratusan tahun. Keberlanjutan. Jadi suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contoh apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contoh, Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa selama kurang lebih 250 tahun. Kerajaan Hindu dan Buddha yang terdiri dari masa kerajaan Kutai hingga Majapahit. Ini adalah masa yang lama. Keberlanjutan ini saat Soekarno, ya, berhadapan dengan rakyat, ya, dan ini adalah masa sekarang. Setelah 72 tahun Indonesia merdeka, ya, ada perubahan dari Soekarno terus sebagai presiden, dengan berbagai macam hiruk pikuk politiknya. Ada juga Soeharto, ada juga Abdurrahman Wahid, ada B.J. Habibie, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah
keberlanjutan sampai kepada Presiden Jokowi. Belanda menjajah selama 3,5 abad, dari 1595 sampai 1945. Jajahan Jepang selama 3,5 tahun, dari 1942 sampai 1945. Perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua peristiwa atau lebih pada masa lalu. Sebagai contoh, pada masa Praaksara dan masa Hindu-Buddha, keberlanjutan dalam masa Praaksara adalah ketika perkembangan masa Praaksara stabil hingga berabad-abad. Sedangkan perubahan terjadi saat ditemukannya tulisan dan perubahan menjadi masa Hindu-Buddha. Begitu pula perubahan masa Hindu-Buddha dan Islam yang ditunjukkan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sudah disampaikan. Sekarang adalah tugas. Apa tugasnya? Silahkan kalian berikan contoh peristiwa perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ini tugas, ya, harus dikerjakan. Baik, ini materi kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.